Analisis kualitas skema basis data, kebenaran, minimalitas, kemampuan untuk dibaca. Hai semuanya, perkenalkan, kami dari kelas Database Management System Grup 6. Kami saat ini berkuliah di Universitas Amikom Yogyakarta dan pada saat ini sedang menjalani semester ganjil tahun akademik 2020-2021 untuk program S2 Teknik Informatika. Nah, saat ini kita sering banget membagikan apa yang kita sudah pelajari tentang analisa kualitas skema basis data. Kalau begitu, kenalan yuk dengan kita dan dosen kita. Nah, ini adalah dosen pengampu, yaitu dosen yang mengajar mata kuliah Database Management System, Profesor Dr. Emma Utami. Nah, dan ini adalah anggota kelompoknya. Pertama, saya sendiri, Raisa Kamila Marika. Setelah itu ada Mbak Aulia. Setelah itu ada Pak Rodni Maringka. Kemudian ada Pak Ahmad Yusuf. Dan yang terakhir ada Pak Eko Sutomo. Salam kenal semuanya. Nah, langsung saja ya kita ke materi analisa skema basis data. Pada zaman sekarang, siapa sih yang tidak mengenal sistem informasi? Apalagi sistem informasi pasti selalu diterapkan di setiap organisasi pada sektor bisnis atau sektor lainnya yang berhubungan dengan banyak data, bukan? Iya, peran basis data memiliki pengaruh yang besar dalam sistem informasi. Basis data yang ada pada sistem informasi tersebut perlu dimodelkan dan didesain dengan baik supaya kualitas sistem informasinya juga baik. Dalam proses pemodelan dan desain basis data, maka perlu dibuatkan skema basis data untuk menggambarkan bagaimana hubungan tabel-tabel dalam basis data tersebut dan juga bagaimana alur akses data pada sistem informasi tersebut. Maka dari itu penting loh untuk mengukur kualitas skema basis data, karena skema basis data yang baik akan menghasilkan kualitas sistem informasi yang baik juga. Dan tidak hanya itu, walaupun kita tahu caranya membuat skema basis data, namun akan ada dua pertanyaan yang timbul. Yang pertama, bagaimana kita membuat skema basis data yang baik? Dan yang kedua, apa artinya skema basis data yang baik? Iya, untuk menjawab dua pertanyaan tersebut, maka diperlukan pengukuran kualitas skema basis data. Karena dengan pengukuran skema basis data dapat merepresentasikan atribut, mengurangi redundansi, dan mengurangi frekuensi null value. Itulah mengapa pengukuran kualitas skema basis data itu penting. Nah, apa saja sih aspek-aspek yang menentukan kualitas skema basis data? Menurut yang kita dapatkan, ada 9 aspek, yaitu yang pertama, aspek kebenaran, kedua, aspek konsistensi, yang ketiga, aspek relevansi, yang keempat, aspek jangkauan, yang kelima, aspek tingkat detail, yang keenam, aspek kelengkapan, yang ketujuh, aspek minimalitas, yang kedelapan, aspek kemampuan untuk berintegrasi, dan yang kesembilan atau yang terakhir adalah kemampuan untuk dibaca. Nah, kira-kira apa saja sih pengertian dari 9 aspek ini? Terus bagaimana kriterianya ya dari 9 aspek ini? Kalau begitu, kita langsung saja dengarkan penjelasannya oleh Pak Eko dan Mbak Aulia. Sekarang kita bahas satu-satu tentang aspek kualitas basis data. Yang pertama yaitu aspek kebenaran. Aspek teknik ini melihat apakah semua aspek sudah sesuai dengan kebutuhan dan batasan sistem. Aspek ini diterapkan untuk mengukur semua skema. Dan mekanisme pengukurannya yaitu dengan menggunakan keahlian yang tentunya sudah pakar untuk melihat tingkat kedalaman pengetahuan pada seluruh aspek teknik. Dengan aspek
Yang kedua yaitu aspek konsistensi. Aspek teknik ini untuk melihat apakah semua aspeknya tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Dengan aspek ini, konsistensi dan kebenaran sangat penting untuk mempertimbangkan apakah skemanya sudah layak diterima oleh pengguna atau tidak. Dan mekanisme pengukurannya yaitu dengan menerapkan keahlian atau kepakarannya dalam menganalisis konsistensi setiap aspek teknik pada model dan membandingkan dengan aspek teknik berikutnya. Aspek yang ketiga yaitu aspek relevansi. Aspek teknik ini untuk melihat apakah semua aspeknya sudah relevan atau tidak. Dan mekanisme pengukurannya yaitu dengan menerapkan keahlian atau kepakarannya dalam menentukan semua aspek yang relevan dan membandingkan dengan aspek teknik berikutnya. Yang keempat yaitu aspek jangkauan. Aspek teknik ini untuk melihat apakah jangkauan skema basis datanya sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau tidak. Lingkup skema ini relatif tergantung pada tujuan proyeknya. Bagaimana pengukurannya yaitu dengan menerapkan keahlian atau kepakarannya dalam menentukan seluruh kebutuhan proyek dan membandingkannya lagi dengan skema. Yang kelima adalah aspek tingkat detail. Aspek teknik ini untuk melihat apakah tingkat detail skemanya sudah sesuai atau belum. Bagaimana mekanisme pengukurannya? Dengan menerapkan keahlian atau kepakarannya dalam menentukan tingkat detail yang diinginkan kemudian dibandingkan dengan skema. Yang keenam adalah aspek kelengkapan. Aspek teknik ini untuk melihat apakah skema basis datanya sudah lengkap atau belum, dan apakah sudah memenuhi kebutuhan. Bagaimana mekanisme pengukurannya? Melalui aspek jangkauan dan aspek tingkat detail. Yang ketujuh adalah aspek minimalitas. Aspek teknik ini untuk melihat jika skemanya sudah kompak dan tidak ada perulangan. Bagaimana mekanisme pengukurannya? Dengan menerapkan keahlian atau kepakarannya dalam mengecek apakah ada aspek-aspek yang dimodelkan secara berulang-ulang. Yang kedelapan adalah aspek kemampuan untuk diintegrasikan. Aspek ini untuk melihat apakah sudah disesuaikan dan distandarisasi sesuai dengan organisasi secara menyeluruh atau yang dikenal sebagai pemodelan. Aspek ini tergantung pada konteks proyek atau organisasi, yaitu apakah lebih banyak terlibat pada asosiasi ekonomi atau berorientasi internasional, tetapi yang lebih relevan jika memiliki kemampuan untuk diintegrasikan. Bagaimana mekanisme pengukurannya? Dengan menentukan apakah pengguna nama-nama hanya dapat digunakan untuk cabang atau dapat diterima secara internasional. Yang terakhir adalah aspek kemampuan untuk dibaca. Aspek ini untuk melihat apakah semua istilah dalam skema dijelaskan atau tidak. Aspek ini penting, khususnya untuk dialog dengan staf teknik atau orang-orang yang baru yang akan menggunakan skema basis data tersebut. Bagaimana mekanisme pengukurannya? Dengan meninjau dokumen apakah setiap aspeknya sudah dijelaskan untuk mudah dipahami atau tidak. Wah, ternyata itu ya pengertian dari 9 aspek tadi. Kalau begitu kita langsung praktek yuk. Kira-kira bagaimana ya kita bisa terapkan dalam basis data yang sebenarnya? Langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Rodney dan saya sendiri. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan di mana saya akan menjelaskan mengenai diagram skema database baik stores. Nah, database baik stores memiliki dua skema, yaitu sales dan production, di mana database baik stores terdiri dari 9 tabel. Jadi, untuk membuat tabel-tabel ini kita menggunakan query di SQL Server. Jadi akan tampil seperti ini. Nah, untuk query dari SQL Server tersebut sedikit berbeda dengan query dari MySQL MariaDB. Di sini ada query contohnya identity, di mana kalau di MySQL MariaDB itu adalah auto increment. Di sini ada satu, artinya kita mulai dari nilai 1 dan
untuk rows berikutnya akan ditambahkan dengan nilai 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek kualitas dan hasil analisis dari aspek kebenaran dan aspek minimalitas. Nah, aspek kebenaran adalah aspek teknik untuk memastikan constraint yang digunakan pada masing-masing tabel database dapat berjalan dengan baik dan benar. Jadi untuk aspek kebenaran, saya akan menguji melalui constraint primary key auto increment. Jadi contohnya di sini saya akan query insert ke atribut yang auto increment dengan nilai yang sudah pernah ada. Jadi nilai 1 di print ID ini sebenarnya sudah pernah ada. Jadi saat kita insert, ini ya, saat kita insert itu akan error karena 1 ini sudah pernah ada. Lalu selanjutnya saya akan menguji constraint not null. Jadi di sini contohnya saya akan insert null ya ke tabel branch. Nah, di sini tidak bisa karena sudah diatur constraint-nya. Constraint not null untuk branch. Ini ya, low nulls tidak ada. Jadi dia tidak bisa dimasukkan nilai 0. Lalu untuk pengujian berikutnya ini, jadi saya akan menguji constraint foreign key. Nah, di sini diketahui bahwa ada order ID ya. Ini 1616 ini adalah order ID. Kita bisa lihat di tabel order items. Jadi misalkan di sini ada order items. Lalu 1616. Misalkan 616 ini kan ada 615. Jadi misalkan di order ID kita akan insert 1616 sebagai order ID. Nah, dimana kita ketahui bahwa order ID di order items tadi ya. Ini kan di kolom dari tabel order items. Jadi kita ketahui bahwa order ID di sini adalah foreign key karena dia dari relasi one to many dari orders ke order items, di mana order itu mempunyai order ID ya. Di sini ada order ID sebagai primary key dan order ID di sini adalah foreign key. Nah, jadi saat kita masukkan insert ini akan error. Jadi insert statement conflicted with the foreign key constraint dan the conflict or occurred in database like stores table sales orders column dan ID. Lalu untuk pengujian berikutnya saya akan menguji constraint check. Nah, sebelumnya saya akan menambahkan dulu constraint check ke dalam, contohnya di sini ke dalam table orders. Nah, jadi add constraint ini check order ada nama constraintnya ke order status ya. Jadi ke kolom order status 1, 2, 3, 4, dimana kita ketahui bahwa order status ini kalau 1 itu adalah pending, processing, rejected, dan 4 adalah completed. Nah, lalu kita akan coba uji dengan kita insert query. Misalkan kita insert 5, dimana sebenarnya di dalam constraint check itu cuma ada 1-4. Nah, setelah kita coba insert ternyata tidak bisa. Nah, 5 ini tidak termasuk dalam constraint check.
Jadi ada error di sini, error message adalah insert statement conflicted with the check constraint, check order status. The conflict occurred in database Spike Stores. Table sales orders, column order status. Oke. Jadi itu untuk aspek kebenaran. Selanjutnya mengenai aspek minimalitas. Nah, aspek minimalitas ini adalah aspek untuk memastikan bahwa data yang dimuat dalam setiap tabel tidak ada yang redundansi atau terdapat perulangan data yang tidak bisa dibedakan. Nah, contohnya kita akan menguji redundansi data pada tabel dengan menggunakan query select all ya. Jadi kita lihat di sini setelah kita select all from sales stores, jadi kita menggunakan table stores. Di sini tidak ada yang setiap baris data ini tidak ada record data yang sama atau redundansi. Nah, selanjutnya kita akan menguji aspek minimalitas dengan pengujian input data yang sama yang sudah pernah di load. Jadi pertama kita menggunakan constraint unique dulu. Jadi constraint unique ke kolom email, dimana supaya jika kita menginsert email yang sudah pernah diisi sebelumnya itu tidak akan bisa. Jadi kita lihat contoh dari ini ya, stores, table stores, isi datanya seperti ini. Ini email. Nah, kita akan coba insert email yang sudah pernah diisi sebelumnya untuk kita uji. Jadi kita insert ini ya, santacruz@bikes.shop. Ini email yang sudah pernah diisi sebelumnya. Ini sudah ada. Jadi saat kita insert, dia akan error. Cannot insert explicit value for any column in table stores. Karena ini sudah pernah diisi sebelumnya. Dan kita sudah menambahkan tadi constraint unique email ke email. Ini adalah nama constraint. Jadi demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita sudah mengerti ya apa itu analisa dalam aspek kebenaran dan minimalitas. Nah, sekarang saya mau khusus membahas soal kemampuan dibaca. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Aulia tadi, kemampuan dibaca adalah bagaimana skema base tersebut dapat dikenali ya dan mudah dibaca. Nah, kalau kita lihat di sini, ERD ini gampang dibaca kan? Kita tahu mana customer, kita tahu kategori ID. Nah, untuk user atau hanya baca biasa saja, ini mudah dibaca sehingga analisanya termasuk dalam aspek yang berkualitas. Namun apakah ini sudah termasuk sempurna? Nah, ada satu hal yang kami rasa bisa diperbaiki. Jadi kami ambil contoh dari sini. Contohnya saya mau menggabungkan 3 table ini, table sales order, sales staff, dan sales customer. Saya mau menggabungkan karena saya mau menampilkan nama order ID ya, order. Kan order ID itu isinya hanyalah order ID, customer ID, dan staff ID toh. Nah, saya sekarang mau tampilkan namanya, nama customer dengan nama staff. Nah, sehingga dengan begitu dia harus join ke table customer dan table staff. Nah, caranya adalah seperti ini. Kalau kita lihat di sini tuh memakai alias ya. Karena 3 table jadi kenapa dipakai alias? Karena di table-table ini ada nama field yang sama. Coba kita perhatikan ya. Di table staff ada staff ID, di table order ID juga staff ID. Walaupun isinya sama, angkanya sama, walaupun mungkin tidak berurutan karena kan ini disesuaikan dengan ordernya, ini disesuaikan dengan yang memang list staff ID-nya. Tapi ini berasal dari table yang berbeda, sehingga dipakai alias. Nah, ini jadi kan, tapi bukankah ini agak ribet untuk seorang programmer? Harus cari tahu dulu aliasnya apa. Ini masih mending karena datanya masih sedikit.
Nah, bagaimana kalau tabelnya sudah banyak, datanya juga banyak? Sehingga kami memiliki solusi lain, yaitu membuat data dictionary. Data dictionary untuk menghasilkan tabel-tabel dan nama-nama field yang merupakan hasil dari singkatan ataupun prefix. Nah, seperti apa sih? Saya kasih contoh dalam Excel ya. Nah, saya mengambil contoh dari database production. Selama ini kan pakainya production products contohnya. Oke, saya singkat jadi P-Pro. P itu production, Pro itu adalah products. Nah, lebih singkat kan? Sehingga semua nama field itu diawali dengan dua huruf pertama dari table P-Pro, yaitu PP. Jadi semuanya akan diawali oleh PP, sehingga kita akan mengetahui, oh, field ini itu berasal dari table production product. Nah, gampang kan jadinya untuk diketahui. Sehingga untuk data dictionary yang lain, contohnya product ID, saya singkat jadi PID. Demikian juga di table lain. Di table yang lain, kalau ada product ID, saya singkat juga dengan PID. Tapi membedakan nanti prefix awalnya, karena mereka berada pada table yang berbeda. Nah, seperti itu. Ini contohnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, jadi ini adalah hasilnya. Nah, kenapa dia kosong? Karena saya belum masukin datanya. Ini adalah tabel-tabel baru yang saya belum namakan. Nah, kalau kita lihat di sini, lebih simpel kan daripada kita harus query yang menggunakan B, A, dan segala macam, sehingga tidak efisien untuk para programmer ataupun developer. Baiklah, jadi demikianlah hasil video dari kelompok 6. Kami harap yang penonton mengerti apa yang kami sampaikan dan berguna untuk pengetahuan bagi orang-orang yang baru belajar juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Akhir kata, kami memiliki suatu quote yang kami quote dari internet. You can have data without information, but you cannot have information without data. Kita bisa memiliki data tanpa informasi, tapi kita tidak bisa memiliki informasi tanpa data. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya data dalam kehidupan kita. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.